Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jamal Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat account untuk kepentingan pendaftaran beasiswa Kementerian Agama LPDP tahun 2022. Baik, secara ringkas, mari kita mulai. Tentunya diawali dengan masuk ke laman beasiswa Kementerian Agama. Kita tinggal ketik beasiswa, Kemenak ya, 2022. Nanti kita akan dibawa kepada pilihan ini ya, beasiswa Kemenak Go ID, beasiswa Indonesia Bangkit ya. Nah, seperti Anda lihat di halaman ini ada info yang terkait dengan beasiswa Kementerian Agama atau beasiswa Indonesia Bangkit BIB. Di sini ada informasi tentang program gelar ya, ada informasi tentang program non gelar, ada penjadwalan dan frekuensi ask question ya, juga yang bisa membantu Anda, ada tentang awardee, ada tentang informasi. Kita boleh menjelajah ini ya. Nah, untuk pendaftaran teman-teman, kalau saya tidak salah telah dibuka pada tanggal 10 September kemarin ya, 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, sekarang teman-teman sudah boleh kemudian mendaftar. Nah, untuk mendaftar, teman-teman tinggal menuju ke daftar sekarang ya. Daftar sekarang. Nah, pada daftar sekarang ini akan tersedia informasi terkait dengan bagaimana cara kita masuk ya. Kalau kita sudah punya account, kita tinggal ketikkan email dan password. Dan kalau Anda belum punya account, maka yang harus dilakukan adalah membuat account dulu. Nah, untuk pembuatan account ini teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu supaya nanti tidak mengganggu proses pengisian form. Yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah kartu keluarga. Ya. Yang kedua adalah kartu tanda penduduk. Kemudian yang ketiga adalah beberapa daftar prestasi yang Anda miliki. Kemudian riwayat pendidikan. Kemudian riwayat mengikuti program-program bahasa. Ya, kemudian juga Anda harus menyiapkan juga KTP yang sudah di scan dalam bentuk PDF ya. Kemudian ijazah juga dan transkrip nilai dan maksimalnya untuk KTP itu 250 kilobyte ya. Ijazah juga ya, ijazah terakhir 250 kilobyte. Kemudian untuk transkrip nilai atau rapor itu bisa 2000 ya kilobyte. Siapkan dulu yang seperti itu ya. Saya ulangi, yang penting KTP, kemudian atau kartu keluarga, kemudian riwayat pendidikan, prestasi, kemudian ijazah terakhir, dan transkrip nilai. Nah, baik teman-teman sekalian, kita mulai dengan mengklik ya untuk membuat account. Jadi saya buat account. Nah, teman-teman sekalian, di sini sebenarnya lengkap sekali petunjuknya ya. Ya. Jadi di sini catatan pentingnya adalah nama lengkap, NIK, nomor KK, tempat tanggal lahir dan tanggal lahir agar disesuaikan dengan IKTP dan kartu keluarga Anda. Ya, data Anda itu akan divalidasi dengan basis data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Jadi terkonek ya dengan data negara. Nah, untuk informasi account Anda di sini eh, tinggal isikan, misalnya untuk email, pastikan Anda yang Anda input itu adalah email pribadi dan aktif ya. Karena LPDP akan mengirimkan tautan untuk verifikasi account ke email Anda. Kemudian yang kedua, password. Password ini disarankan, sangat disarankan, terdiri dari 8 sampai 20 karakter. Minimal satu huruf kecil, minimal satu huruf besar, minimal satu angka, dan minimal satu karakter spesial. Nah, karakter spesial itu maksudnya adalah seperti ini ya. Nah, ini ada contohnya seperti itu. Nah, misalnya kita buat, kita contohkanlah misalnya seperti ini. Jambi misalnya 2000. Kita lihat ya, seperti ini ya. Jadi dia ada karakternya ya. Ini karakter add-nya ada huruf besar J, ada huruf kecil, ada angka. Nah, kombinasinya seperti itu. Nah, ini kemudian kita konfirmasi passwordnya, kita input ulang password ini ke sini ya. Kemudian teman-teman isikan informasi pribadi yang terdiri dari nama lengkap ya, ini tentu tanpa gelar ya. Isi sesuai dengan yang tertera pada KTP Anda. Kemudian juga nomor induk kependudukan isikan sesuai dengan nomor KTP Anda. Demikian juga tempat lahir ya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir nanti disesuaikan dengan pengisian tanggal lahir ini juga kadang ribet ya. Silakan isikan sesuai dengan format yang ada. Bisa dari tahun dulu ya. Tahun, jadi formatnya di situ ya. Tahun ya, kemudian bulan dan tanggal. Kemudian isikan nomor handphone. Nomor handphone di sini juga diisi dengan misalnya dengan menggantikan angka 0 itu dengan angka 62 misalnya 0852 661 59337. Nolnya ini diganti dengan 62. Dan setelah itu Anda tinggal klik saya bukan robot ya. Kemudian klik buat akun. Nah, pada proses ini nanti kalau ada isian yang tidak sesuai dia akan kembalikan ya, untuk diperbaiki. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan diarahkan untuk menuju ke email yang Anda daftar. Yang teman-teman daftar. Nanti di sana nanti ada permintaan untuk melakukan verifikasi. Seperti contoh ini, karena saya sudah punya account, nanti seperti ini teman-teman sekalian. Nah, dari notifikasi LPDP Kemenak akan terkirim ke email kita yang kita daftar tadi. Seperti ini, informasi seperti ini. Nah, teman-teman sekalian silakan klik pada verifikasi account seperti ini. Nah, nanti jadinya tidak seperti ini. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi melengkapi data ya dalam proses verifikasi. Nanti saya coba tunjukkan ke teman-teman sekalian. Coba login dulu. Account saya. Nah, kalau saya login seperti ini, baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan bahwa nanti setelah saya login nanti seperti ini, ya. Nah nanti teman-teman pada saat
verifikasi, proses verifikasi, nanti teman-teman akan dihadapkan pada bagian di mana teman-teman harus melakukan pengisian terhadap beberapa informasi penting yang disarankan untuk diinput ya di sini. Pertama itu identitas Anda ya sebagai pelamar, mulai dari nama lengkap ya, nama, kemudian NIK, tempat tanggal lahir diisi sesuai dengan format ya. Kemudian jenis kelamin, email yang Anda gunakan, nomor handphone, ya ini yang kita input tadi ya. Kemudian di sini ada pertanyaan terkait dengan negara ya, kesalahan ya. Oke, ini sesuai dengan kecamatan di mana Anda berada. Dan jika Anda disable, Anda tinggal centang disable di sini. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini Anda kemudian diarahkan untuk juga mengisi data keluarga ya. Data keluarga itu harus sesuai dengan kartu keluarga yang Anda miliki. Misalnya di sini saya mencoba untuk mengisi hubungan keluarga ya. Ini data terkait dengan istri ya. Istri, hubungan keluarga. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada ayah, kemudian ibu, saudara, anak, suami atau istri. Di sini tergantung informasi yang ada di kartu keluarga Anda ya. Karena di sini isinya adalah hubungan keluarga. Isi lengkap mulai dari nama, tanggal lahir, profesi, kemudian penghasilan per bulan, kemudian diisi juga alamat sesuai KTP ya. Mulai dari negara, provinsi ini ada pilihannya ya, negara ya, kemudian di sini ada pilihannya ya. Kecamatan, kelurahan sampai kode pos ya. Juga alamat sekarang ya. Dari sini ini harus diisi dulu teman-teman ya. Kalau ini tidak diisi nanti dia tidak bisa ke menu selanjutnya ya. Dia harus diisi dulu data keluarga ini ya, secara lengkap, baru dia bisa bergerak ke menu selanjutnya. Kemudian di sini teman-teman silakan isi riwayat pendidikan ya. Cara mengisinya adalah pertama urutkan dari tahun terbesar atau terbaru yang berada di urutan paling atas dan tahun terkecil atau terlama berada di urutan paling bawah. Jadi tambahkan riwayat pendidikan Anda mulai dari yang paling terbaru. Jadi pilih jenjangnya, di sini ada pilihan ya, mulai dari MI sampai S3. Kemudian instansi di mana Anda sekolah, kemudian jurusan atau program studi, kemudian pilih negaranya di mana, kemudian masukkan tahun masuk dan tahun lulus, kemudian masukkan nilai atau indeks prestasi di sini. Ya, ini silakan tambahkan terus ya. Untuk menambahkan ya tinggal pilih fitur tambahkan riwayat pendidikan. Kemudian setelah itu Anda pilih selanjutnya ya. Selanjutnya itu akan menggeser menunya ke menu prestasi. Nah, di menu prestasi ini Anda juga harus mengurutkannya dari tahun terbesar atau terbaru berada di urutan paling atas dan tahun terkecil atau terlama berada di urutan paling bawah. Caranya sama seperti tadi, tinggal tambahkan prestasi, silakan diisi apa jenis prestasinya, siapa penyelenggara kegiatannya, apa nama prestasinya, kemudian pilih juara berapa, satu atau dua atau tiga, kemudian pilih tingkatnya, apakah dia tingkat instansi, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Kemudian isi tahun ya, tahun berapa prestasi itu dicapai, kemudian jenjang, pilih jenjangnya, apakah dia jenjang SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, sampai S3. Kemudian beri keterangan seperlunya di sini. Kemudian Anda pilih menu selanjutnya, Anda akan masuk ke sertifikasi bahasa. Ini juga sama, pilih urutkan dari tahun terbesar, terbaru, ya berada di urutan paling atas dan tahun terkecil, terutama berada di urutan paling bawah.
Kemudian Anda entry ke tambahkan sertifikasi, pilih bahasa apa ya. Bahasa apa yang pernah Anda ikuti pelatihannya, misalnya bahasa Inggris kah atau bahasa eh, Arab misalnya. Masukkan nama lembaga, lembaga pelaksananya. Kemudian pilih jenis sertifikasinya, apakah dia jenis TOEFL atau IELTS atau TOEFL atau lainnya. Anda boleh masukkan di sini. Kemudian tanggal tesnya ya. Kemudian tanggal akhir berlaku tesnya. Berapa skornya ya? Skor tesnya berapa? Bisa diisi di sini ya. Kemudian nomor sertifikat ya. Oke. Nah, setelah itu Anda ke menu selanjutnya, organisasi. Nah, pilih organisasi yang Anda tekuni ya. Eh, Sama ini juga urutkan dari yang terbesar atau terbaru. Berada di urutan paling atas dan tahun terkecil atau terlama berada di urutan paling bawah. Kita lihat isiannya pertama nama organisasi, misalnya organisasi Nahdlatul Ulama atau Majelis Ulama Indonesia atau Ikatan Cendekiawan dan sebagainya. Apa jabatan Anda di situ, isikan di sini. Kemudian skala organisasi, apakah dia skala nasional, lokal, atau internasional. Kemudian masukkan periode dari mulai eh, tahun berapa dan berakhir tahun berapa periode Anda di organisasi tersebut. Kemudian berikan deskripsi singkat terkait dengan eh, organisasi tersebut ya, bergerak di bidang apa dan sebagainya. Oke, kita tutup ini, kita masuk ke menu selanjutnya adalah pekerjaan. Anda isikan di sini pekerjaan Anda saat ini. Misalnya Anda isikan misalnya di sini ya, urutannya juga sama, mulai dari yang terkini ya, masukkan nama perusahaan pertama ya, atau nama perguruan tinggi, instansi di mana Anda bekerja. Kemudian masukkan jabatan ya, jabatan Anda sebagai apa, ya boleh sebagai dosen kah, peneliti kah, dan sebagainya, atau tenaga kependidikan. Tuliskan alamat instansi tersebut, kemudian pilih negaranya ya, nah, ada pilihan negara ya, Indonesia. Kemudian pilih provinsi, ada di provinsi mana, pilihannya ada, kabupaten, kemudian profesi Anda sebagai apa, Anda pelajar, mahasiswa, dosen juga boleh, guru pun boleh, eh, pegawai dan tenaga kependidikan dan sebagainya juga boleh. Eh, Masukkan nomor induk sekolah atau mungkin kalau perguruan tinggi nomor perguruan tinggi. Pekerjaan sekarang Anda pilih pekerjaan Anda sekarang apa ya, atau pilih sorry, di sini hanya ada dua pilihan, iya atau tidak, apakah Anda bekerja atau tidak bekerja. Kemudian masukkan tahun masuk Anda bekerja pada instansi tersebut. Setelah itu teman-teman, terakhir Anda diminta untuk mengupload berkas. Ini belum saya isi. Jadi Anda siapkan kartu penduduk ya dalam bentuk PDF maksimal 250 KB. Ya, tinggal masukkan di sini ya. Klik di sini, pilih filenya, kemudian eh, dia akan masuk sini. Kalau kelebihan eh, ukuran filenya maka dia akan menolak ya. Seperti ini sudah sesuai. Oke, biasa terakhir ya. 250 KB, kemudian report atau transkrip nilai itu 2000 ya. Jadi baru Anda teman-teman simpan ya. Nah, maka kemudian Anda sudah punya account dan sebelum itu teman-teman juga boleh mengganti ya foto Anda di sini dengan cara mengupload foto. Jadi tinggal save foto, tinggal pilih upload ya, pilih foto yang Anda sukai. Kemudian sampai di situ teman-teman sudah punya account dan sudah bisa menggunakannya ketika nanti masuk ya, misalnya kita ke beasiswa Kemenak tadi. Oke, nah silakan teman-teman nanti daftar sekarang. Sudah bisa coba saya. Oke. Sebelum ke situ teman-teman saya coba jelaskan dulu
Ini tentang ketika kita berada di laman kita sudah login nanti. Di sini ada informasi terkait beasiswanya ada di sini. Daftarannya beasiswa nanti teman-teman kalau mau melakukan pencarian secara cepat, Anda bisa menggunakan menu pencarian di sini, ya. Anda boleh juga filter berdasarkan misalnya S3 tujuannya Indonesia, instansinya mana, misalnya Anda mau ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nanti di sini akan ada beberapa pilihan, ya. Di sini Anda tinggal klik, ya, beasiswa misalnya S3 dalam negeri, ya. Nah, di sini juga ada yang ada, ada pilihan pendaftarannya. Jadi Anda tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Seperti itu. Saya ulangi, untuk melihat beasiswanya kita klik beasiswa di sini, ya. Untuk melihat pilihan-pilihan program yang akan kita ikuti. Saya keluar dulu nanti. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Nanti kalau teman-teman pertama sekali sudah punya account dan mau mendaftar, silakan teman-teman tuliskan alamat email Anda di sini, kemudian password Anda, kemudian centang I am not a robot, kemudian teman-teman login di sini, ya. Login nanti teman-teman akan oke, akan langsung masuk ke laman beasiswa ini. Sampai di sini teman-teman, semoga bisa sedikit membantu teman-teman dalam proses pendaftaran, dan silakan memanfaatkan peluang ini seluas mungkin untuk pengembangan diri dan instansi di mana Anda bekerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.